Selanjutnya, saya Agustine Kostiawati akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian pada sediaan rektal, yaitu suppositoria. Penjelasan keuntungan dan kerugian ini berdasarkan International Journal of Pharmaceutical Studies and Research yang berjudul Roots of Drug Administration. Keuntungan dari sediaan suppositoria yaitu suppositoria dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar, kemudian pada anak-anak yang susah untuk meminum obat, kemudian pada pasien yang memiliki gejala mual dan muntah sehingga merasa kesulitan untuk minum obat. Kemudian untuk obat-obat yang rusak apabila terkena getah lambung. Suppositoria dapat digunakan untuk obat yang bekerja secara lokal atau sistemik. Obat-obat yang bekerja secara lokal pada sediaan suppositoria contohnya adalah pada bisakodil, dan obat-obat yang bekerja secara sistemik pada sediaan suppositoria yaitu contohnya adalah teofilin. Namun, keuntungan utama dari suppositoria adalah untuk mengurangi first pass effect. Perlu diketahui, first pass effect merupakan peristiwa di mana suatu obat mengalami metabolisme di hati sehingga akan menurunkan bioavailabilitas obat tersebut. Biasanya first pass effect dialami oleh obat-obat dengan sediaan oral. Obat-obat sediaan oral akan melalui vena mesentrik, kemudian masuk ke dalam vena porta hepatica yang akhirnya masuk ke sel-sel hati atau hepatic sinusoid. Kemudian obat-obat tersebut bioavailabilitasnya dapat turun. Sehingga alternatif untuk mengurangi first pass effect yaitu sediaan obat dalam bentuk suppositoria, yaitu yang cara pengaplikasiannya pada rektum. Dari rektum akan masuk ke vena inferior, kemudian masuk ke vena cava inferior dan tidak melewati hati sehingga akan mengurangi first pass effect. Kerugian dari rute rektal yaitu dapat terjadi iritasi pada rektum dan sekitarnya, kemudian terdapat perasaan risih pada saat pemakaian, dan absorpsi obat rektal tidak adekuat atau tidak teratur karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan selanjutnya. Aplikasi pemakaian suppositoria adalah memastikan tempat pemakaian higienis, kemudian mencuci tangan sebelum memasukkan suppositoria. Pasien tidur dengan posisi miring, kemudian kaki pasien sedikit diangkat. Langkah akhir yaitu suppositoria dimasukkan ke dalam rektum. Selanjutnya saya Rizky Dwi Oktavia akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kinetika disposisi zat aktif dari sediaan suppositoria. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinetika disposisi zat aktif dalam sediaan suppositoria. Yang pertama, waktu hancur suppositoria. Yang kedua, difusi zat aktif dalam cairan basis suppositoria untuk basis lemak. Yang ketiga, transfer zat aktif dari basis yang sudah meleleh ke dalam cairan rektum. Yang keempat, disolusi zat aktif. Dan yang kelima, absorpsi. Yang pertama, waktu hancur suppositoria. Waktu hancur suppositoria dipengaruhi oleh titik leleh basis jika basis yang digunakan adalah basis lemak. Basis lemak yang biasa digunakan untuk sediaan suppositoria biasanya minyak coklat atau oleum kakao atau gliserin semisintetik. Titik leleh yang diharapkan berada pada kisaran 32,6 derajat Celcius hingga 37,6 derajat Celcius dengan suhu optimum 36,5 derajat Celcius. Ini dikarenakan sediaan suppositoria akan mengalami liberasi pada daerah rektum di mana suhu rektum itu sendiri berada pada suhu 37 derajat Celcius. Semakin tinggi titik leleh basis, maka efek farmakologi yang ditimbulkan semakin lambat, karena disebabkan waktu hancur sediaan suppositoria akan lama. Selanjutnya adalah kelarutan dan kecepatan pelarutan basis untuk basis yang larut air. Laju penghancuran sediaan untuk sediaan suppositoria akan sebanding dengan kelarutan dan laju pelarutan zat pembawa dalam cairan rektum. Jadi, semakin cepat peleburan suatu sediaan suppositoria, maka kelarutan dan kecepatannya juga akan semakin cepat.
Yang kedua adalah difusi zat aktif dalam cairan basis suppositoria untuk basis lemak, dipengaruhi oleh ukuran molekul zat aktif dan viskositas cairan basis. Ukuran molekul zat aktif, jika digunakan zat aktif yang memiliki ukuran molekul semakin kecil, maka akan menyebabkan peningkatan viskositas pada cairan basis suppositoria. Semakin tinggi viskositas cairan basis, maka difusi zat aktif akan menurun. Ya, saya Gita Sekarsari, NPM 26011010007 akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi kinetika disposisi sediaan rektal. Faktor yang mempengaruhi kinetika disposisi sediaan rektal tadi sudah dijelaskan. Faktor yang pertama yakni waktu hancur. Faktor yang kedua yakni difusi zat aktif dalam cairan basis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor yang ketiga, yakni transfer zat aktif. Transfer zat aktif sendiri dikatakan bahwa kelarutan zat aktif dalam basis dan dalam rektum dipengaruhi oleh koefisien partisi. Telah kita ketahui bahwa koefisien partisi adalah perbandingan obat dalam fase air dengan fase lipid atau fase lemak, di mana semakin besar koefisien partisi, maka obat tersebut akan mudah larut terhadap medium nonpolar. Sedangkan semakin kecil koefisien partisi, maka obat tersebut akan mudah larut terhadap medium polar. Dan faktor yang keempat adalah disolusi zat aktif. Dalam disolusi zat aktif sendiri dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama adalah kelarutan dalam medium. Faktor yang kedua adalah ukuran partikel. Faktor yang ketiga adalah pH. Dan faktor yang keempat adalah volume medium. Untuk faktor yang pertama, yakni kelarutan dalam medium, kita tahu bahwa apabila suatu zat aktif sulit larut dalam medium, maka hal ini akan menyebabkan zat tersebut sulit untuk terdisolusi. Faktor yang kedua adalah ukuran partikel. Kita tahu bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka hal ini akan menyebabkan luas permukaan meningkat sehingga akan mempercepat kelarutan. Faktor yang ketiga adalah pH. Apabila suatu obat bersifat asam, dia akan mudah larut terhadap medium yang juga bersifat asam. Begitu juga sebaliknya. Untuk obat yang bersifat basa, maka dia akan mudah larut terhadap medium yang bersifat basa pula. Untuk sediaan suppositoria ini dibuat berdasarkan medium dari rektal. Medium dari rektal memiliki pH 6,8, sehingga sediaan suppositoria biasanya dibuat dengan pH yang mendekati 6,8, yakni sekitar 7-8. Faktor disolusi zat aktif yang keempat adalah volume medium. Semakin besar volume medium, maka suatu obat akan semakin mudah untuk terdisolusi. Namun, pada kenyataannya, volume dari rektum ini sangat sedikit, sehingga perlu ada penyesuaian dosis dalam pembuatan obat untuk sediaan rektal. Ya, selanjutnya saya Rina Nur Azizah akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi absorpsi rektal. Faktor yang mempengaruhi absorpsi rektal terdiri dari 5 faktor yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut secara satu persatu. Yang pertama, penempatan suppositoria di dalam rektum. Penempatan suppositoria di dalam rektum dapat mempengaruhi absorpsi obat di dalam rektum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, absorpsi sediaan suppositoria di dalam rektum dapat melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah melalui vena superior hemoroidial atau vena hemoroid bagian atas.
Apabila obat diabsorpsi melalui vena hemoroid bagian atas ini, maka obat akan masuk ke dalam vena mesentrika yang kemudian dilanjutkan ke pembuluh darah porta di hati, yang mana artinya obat akan mengalami first pass effect. Yang kedua, yaitu absorpsi obat melalui vena hemoroid bagian bawah. Apabila obat diabsorpsi melalui vena hemoroid bagian bawah ini, maka obat akan langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik, yang artinya obat tidak akan mengalami first pass effect. Apabila supositoria ditempatkan terlalu dalam, maka supositoria akan diserap melalui vena hemoroidal superior atau vena hemoroid bagian atas, yang artinya supositoria akan mengalami first pass effect, dan hal ini akan menyebabkan absorpsi obat atau absorpsi supositoria akan menurun. Selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu waktu tinggal supositoria di dalam rektum. Waktu tinggal supositoria di dalam rektum dapat mempengaruhi absorpsi supositoria di dalam rektum. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila suatu obat atau benda asing dimasukkan ke dalam anus atau rektal kita, maka tubuh akan secara alami menolak benda asing tersebut, atau dalam hal ini obat tersebut, dengan cara melakukan refleks defikasi atau terjadi intoleransi dari tubuh kita sendiri terhadap benda asing tersebut. Intoleransi ini akan mengakibatkan waktu tinggal supositoria berkurang, yang pada akhirnya akan menyebabkan jumlah obat yang diserap berkurang atau absorpsi dari supositoria tersebut berkurang. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu pKa zat aktif dan pH cairan rektum. pKa zat aktif dan pH cairan rektum dapat mempengaruhi absorpsi obat di dalam rektum. Ya, jadi absorpsi atau penyerapan obat tergantung pada derajat ionisasi zat aktif. Apabila obat terionisasi pada pH rektum, yaitu senilai 7,2 sampai 7,4, maka obat akan berubah menjadi bentuk ion-ionnya, yang artinya obat yang berbentuk ion tersebut tidak dapat menembus membran rektum, atau dengan kata lain, absorpsi obat akan terganggu atau berkurang. Jadi, apabila zat aktif tidak terionkan pada pH rektum, maka zat aktif atau obat tersebut akan diabsorpsi atau diserap lebih cepat. Faktor yang keempat adalah kadar zat aktif dalam cairan rektum. Kadar zat aktif dalam cairan rektum dapat mempengaruhi absorpsi pada rektum, yaitu semakin tinggi konsentrasi zat aktif dalam sediaan obat, maka akan menyebabkan absorpsi obat pun semakin meningkat. Dan faktor yang terakhir adalah pengaruh dari zat tambahan. Zat tambahan dapat berpengaruh terhadap absorpsi yang terjadi di rektum. Contohnya surfaktan. Surfaktan dapat merubah tegangan permukaan selaput mukosa rektal, yang pada akhirnya absorpsi obat di rektum juga lebih baik.